sabar aja. Lo masak yang bener aja, pelan-pelan aja. Jejek, no. Sambil ngomelin anjing gue gigit-gigit. Masa catering dimasak? Iya maksudnya itu. Lah lo ngerti lah. Bener banget Kak Jo nih, Reva Rep nih. Harus do for everything. Iya bener. Setia sama hal-hal kecil di tangan dulu, percaya aja. Kenapa percaya aja? Bakal ada apa? Bakal ada masanya pasti dikasih kepercayaan besar. Iya benar benar benar. Benar men. Gue sih yang terjadi sama gue sih gitu ya. Eh gue nggak pernah pilih-pilih yang kayak misalnya film nih. Oh ini film apa ya? Ini film Nora atau gue nggak. Lo tau gue pernah main film Tiga Pocong Idiot kan yang diceng-cengin sama teman-teman gue itu. Tapi di film itu gue ngelakuin bagian gue aja gitu. Ngerti gak sih kayak ya ya gue cuma bisa ngelakuin itu gitu. Kalau lebih dari itu ya nggak tahu kan. Oh Eva nonton film itu ya. Proses nggak akan mengkhianati hasil. Setuju enggak sih karena tergantung. Ada orang yang sebenarnya hasilnya yang tidak sesuai yang diharapkan tapi sebetulnya itu hasil. Tapi enggak kan. Ya tergantung lo mau lihat hasil itu sebagai gimana sih. Kadang orang marah-marah loh ketika hasilnya nggak sesuai. Padahal itu mungkin strategi yang lebih baik atau jalan yang lebih baik dari Tuhan. Jo salamin sama Jordi dong mbak penggemar di Onsu Family. Oh iya ntar disampein. Mbak Karni Bangkit bilang apa? Manfaatkan kepercayaan yang diberikan. Nah ini Bangkit salah satu contohnya ya. Ini pernah tak ceritain juga. Jadi Bangkit ini teman-teman, dia adalah mahasiswa perfilman di salah satu universitas di Solo. Bangkit ini ikut di project US Band Series kemarin dan US Band 3 nanti. Bangkit masuk ke Yowis Band Series itu melalui magang, jadi sebagai anak magang lewat Bayu ya, Kit ya. Dan dari sebagian beberapa anak magang yang hadir, aku ngelihat Bangkit yang mentalnya paling paling di tempat tapi paling kuat. Mungkin karena dia paling kuat makanya dia bisa dapat tempaan sekencang itu dan feelingku Bangkit bakal jadi orang perfilman yang besar karena punya mental yang bagus, nggak ngeluh, nggak merasa oh gue orang perfilman masa gue diginiin gitu enggak ya kita tahu kalau di lokasi syuting tuh emosi dan lain-lain itu kan selalu harus saling tumpang tindih ya harus selalu saling mengerti dan Bangkit sebagai orang baru memainkan itu dengan baik gitu nggak sakit hati ketika dimaki-maki disuruh apa selalu siap dan sigap tapi aku tahu Bangkit pasti mencuri ilmu in a good way ya mencuri ilmu dari situ kan Kit jadi aku cukup yakin kamu bisa jadi orang besar di film Bangkit. Ya, lakuin aja teman-teman. Emang kadang nggak enak sih. Nih, Indra Wijaya juga nih kan, penulis buku Idol Gagal. Dia berdamai dengan keadaannya sebagai mantan finalis Indonesian Idol, tapi ya sekarang aku rasa sih kamu jauh lebih baik dari sebagian besar peserta di angkatanmu ya. Maksudnya kamu lebih happy gitu sama apa yang kamu kerjain. Nih, Clay pakai perumpamaan nih. Hidupmu itu pohon, kesempatan yang diambil itu rantingnya. Makin banyak, makin rindang rantingnya bengkok. Gak memuaskan ya nggak apa-apa. Yang penting berbuah bisa dipetik. Nah, tuh. Bener tuh. Indra loh, kok jadi aku? Lah tapi benar, maksudnya aku melihat kamu tuh lebih happy dengan apa yang kamu kerjakan dibandingkan yang lain gitu sih. Kamu happy dengan setiap projectmu gitu. Dan Indra mau menikah tahun ini, teman-teman. Tahun ini apa tahun depan? Tahun ini dong, udah 2020. Semoga lancar ya, Indra Wijaya. Clairin juga Wijaya tuh belakangnya. Wijoyo, deng. Apa nih? Cucu Mingcu lucu banget nama username-nya. Kak Jo gimana selama struggle dan masih harus nanggepin komen netizen yang tidak positif? Sebagai public figure, apapun pasti dikomen. Iya benar. Pasti pernah dong kebawa baper. Pernah tapi nggak pernah mengganggu ya. Maksudnya kalau aku sih udah di titik walaupun aku mungkin jadi public figure udah dari 97 dari aku umur 3 tahun ya. Tapi
3 tahun 95 berarti. Tapi saat itu kan gak ada internet ya. Ada sih, tapi tidak seperti sekarang, nggak bisa diakses semua orang. Jack, Jack. No. Nggak diakses semua orang. Dulu ada, jadi kayak surat gitu-gitu sama. Komen netizen tuh dulu kayak gitu, lewat surat, lewat ada email, tapi ya di website gitu. Jadi nggak gampang orang bisa akses. Dan yang mengakses internet saat itu kan orang-orang yang memang sudah, nggak semua orang lah intinya gitu, nggak semua lapisan kan. Ada, aku baca-baca komen yang waktu kecil juga baca. Cuma ya era sekarang sosial media kayak lebih lebih bebas ya, orang mungkin merasa bisa bersembunyi di balik akun, jadi lebih gampang nulis. Dan aku nggak pernah menjadikan itu pengganggu ya, kecuali kalau cuman sekedar komen-komen gak jelas sih ya bodo amat ya. Malah aku jadiin lagu, iya bener tuh, malah aku jadiin lagu karena emang nggak pernah mengganggu. Jack, Jack, ntar lu ya, nih anjingku gigit-gigit. Jangan digigit-gigit, ngerti nggak? Bandel banget. Saya nggak marahin aku sopo Jo. Ada anjingku namanya Jack Jack. Dia gigit-gigit. Barusan aku omelin. Aku tepak kaki belakangnya. Katanya gitu ya. Anjing itu kalau lagi mau dibilangin, di tepak kaki belakangnya. Bukan dipukul kenceng ya, cuman di gitu. Biar dia tahu kalau itu salah. Iya nggak sih? Nih sekarang dia gigit-gigit kakiku nih. Sini sini, ikut live sini. Gak mau. Ya gitu tadi. Eh Kenapa tiba-tiba ada yang nyuruh nyanyi Sweet Child O' Mine sih? Bakar jaga kucing di sana. Waduh. Sini loh, kamu tuh daripada gigit-gigit. Ih nggak mau. Ya udah. Kakak Dwika, wah nggak nyangka bisa ngeliat live vokalisnya Joe Inside. Waduh kurang asem. No, no. Ntar ya, aku tangkap nih biar dia bisa in frame. Ini dia. Jangan diacak-acak dong. Sini. Sini live Instagram. Sini. Sini live Instagram. Kok nggak mau? Eh. Aduh sakit. Jangan. Tuh. Kakinya nyangkut masuk kantong. Nih yang nakal nih habis gigit-gigit. Nih. Aduh. Ngomong dulu. Ngomong. Bulunya lagi pada rontok. Jadi bajuku kalau habis gendong dia suka buluan. Ya sebentar suka buluan. Iya dia lagi berat banget, kemarin ditimbang 10 kilo beratnya. Berat banget. Tidur ganti baju ya tuh Clay. Iya.
Bahas apa lagi ya? Tadi udah sampai mana ya? Menurutku nggak apa-apa loh. Ini eh jatuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa beneran deh. Karena pasti jatuh men. Yang penting tuh bisa bangun. Bisa bangun, bisa lari lagi. Cuy, sosok motivasi banget ya. Tapi beneran serius. Justru bahaya gak sih kalau gak pernah jatuh? Mumpung masih umur segini gitu loh. Masih punya waktu kalau mau ngejar gitu. Ibaratnya nih ya, kalau F1 mumpung masih lapnya berapa gitu, itu pit stop aja, isi bensin, nggak apa-apa daripada ntar digaspol terus tahu-tahu bensin habis kan. Sekalinya bensin habis udah nggak bisa pit stop, atau pas udah pit stop tapi lap-lap terakhir udah nggak punya waktu buat ngejar gitu sih. Bisa bangkit tuh, bangkit bilang bisa bangkit, iya. Tuh kata Dwika Putra, seorang bisnismen, musisi, konten kreator, aktor, banyak lah dia mah. Jatuh itu bukan sesuatu yang perlu direncanakan, tapi juga bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, brother. Tuh bener. Tanya deh Dwika, jatuh berapa kali? Tapi ya bangkitnya sejumlah itu juga. Gak apa-apa, serius. Dan gak usah khawatir kalau kalau semakin bertambahnya usia temen lu makin dikit. Gak apa-apa, serius. Gue sama Clay tuh 7 kali tuh Dwika, bangkitnya 7 juga. Gue sama Clay bahkan bisa dibilang hampir nggak punya tuh, nggak punya yang temen yang dari dulu sampai sekarang selalu dekat gitu, nggak ada. Temanku banyak tapi baik-baik semua. Temanku nggak banyak tapi baik-baik semua, serius. Nih Pak Dwika ini nih, saya sama Pak Dwika hampir nggak pernah kita nongkrong bareng ya, tapi setiap kali ada sesuatu dan ketemu gitu, ya tetap nyambung dan baik-baik saja. Pak Dwika waktu itu baik sekali. Beliau membantu saya di save lagu anak tuh. Dan jadi kalian yang ngerasa kan SMA suka gitu ya, best friend forever ya, pokoknya sampai kapanpun kita akan selalu seperti ini. Terus ternyata kan enggak ya kalau udah di dunia kerja kan. Nah mereka itu kan ngomong gitu karena belum kebayang dunia kerja. Kalau udah dunia kerja kan lo ya punya waktu buat kantor, buat keluarga, buat pacar mungkin, atau buat yang udah nikah, buat suami istri ya kan, buat lu sendiri. Jadi jadi nggak masalah kalau ada yang mengingkari janji waktu SMA itu teman-teman. Nggak apa-apa. Kalau jadi bukan sebuah pengkhianatan menurut gue. Ganti teman itu sah kok. Ya kalau emang udah nggak sefrekuensi dan udah nggak ngerasa nyaman di situ, yang kata Dika bilang tadi satu visi, nggak apa-apa, tetap berhubungan baik aja. Tapi nggak nongkrong bareng aja gitu, ngerti gak sih? Aku tuh selalu aman karena itu kayaknya ya, karena aku punya teman kerja, teman nongkrong, teman apa gitu. Jadi semua tuh pada porsinya aja gitu. Jadi semuanya baik-baik aja. Serius deh. Temen itu salah satu supporter. Dia supporter kita ya, dan kita juga supporter dia gitu. Dan menambah teman baru atau bahkan ganti, menurut gua nggak apa-apa karena kita akan jadi supporter di sektor kegiatan yang lain gitu. Apa ya misalnya ya, Evan sama gue nih contoh nih ya, Evan sama gue nih kan misalnya kami dulu sekantor gitu. Sekarang Evan cabut, tapi hubungan tetap baik-baik aja. Hanya saja Evan tidak mengurusi urusan gue yang tentang kantor, tapi di luar urusan itu ya kami tetap berteman gitu loh.
Pak Andre ini klien saya nih tadinya, Andre Sebastian nih. Beliau klien saya di salah satu e-commerce. Tapi campaign udah selesai ya tetap jadi teman aja gitu sampai sekarang. Hubungannya masih baik-baik aja. Kalau ada konser K-pop kami tetap bareng nontonnya ya Pak ya. Banyak soalnya orang yang merasa pilih kerjaan atau temen gitu. Kayaknya posisi pilihannya itu tuh nggak gitu. Emang kenapa kalau dua-duanya? Kan nggak apa-apa. Ya nggak sih? Sahabat harus selalu setia selamanya. Betul. Tapi sahabat juga saling mengerti gitu. Asal jangan ngerugiin teman, jangan menjual teman, jangan menusuk teman dari belakang, jangan apa umbar-umbar aib teman. Itu aja sih. Kalau cuma masalah nggak nongkrong bareng lagi aja mah, ya karena kita semua pasti punya kehidupan yang terus berjalan gitu sih. Jadi pilihannya itu bukan pilih teman atau kerjaan gitu. Nah, benar tuh Dwika tadi bilang mana ya? Bedakan teman, rekan bisnis, kenalan. Ya benar. Karena kalau semuanya dicampur, menurut gua agak kurang sehat. Menurut gua agak kurang sehat. Bisa kayak kayak gua dan Evan tadi yang tadinya kami sekantor ya kan? Atau saya dan Pak Andre Sebastian. Pak Andre Sebastian kan tadinya klien gitu. Tapi kalau di luar itu ya dia meninggalkan sebagai orang brand ya sebagai teman aja gitu. Jadi lo harus punya beberapa sikap gitu sih. Pak Dwika nih, mungkin kalau ketemu di mall sebagai teman, tapi kalau lagi ketemu di Synchronize Fest, beliau lagi dagang dimsum, ya kan? Ya itu sebagai pedagang dan pembeli gitu. Jadi selama lo tahu porsi dan role-nya sih, kayaknya nggak ada masalah ya. Iya klien jadi temen banyak. Dikacangin mulu, ya ampun gak kebaca kamu. Ini kamu nih lagi pakai role apa sebagai penonton liveku atau pacarku? Kalau sebagai penonton live harus adil aku semua, nggak bisa pilih kasih. Nih kamu aja tidak mengimplementasikan itu. Ah apa sih? Oh iya, jadi Dwika pernah lagi dagang, terus gue bercanda kan. Wah berapa nih? Ceritanya berantem gitu. Terus Dwika ngatain gue apa gitu, gue lupa. Artis yang gak laku apa gitu, pokoknya gitu deh, artis gak laku atau apa. Terus gue pasang kan di story. Followers gue ada yang nggak tahu kalau gue tuh temenan kayaknya. Dika diomelin dong. Jangan gitu sebagai pedagang, kita tuh kasar banget mulutnya. Ya ampun. Dia tersinggung untuk orang lain yang nggak tersinggung. Tadi saya mulai live jam berapa ya? Lupa lagi ngelihatnya. Itu keren banget itu. Apanya acting kita ya? Berarti acting kita believable banget ya. uh, Kak Klerinnya ngambek hayo. Waduh. Apa tadi dibilang makan ya? Klerin dikacangin makan aja deh. Makan jam segini mantap. Sepi amat kayak hati. Waduh. Ini amat kayak apa gitu. Format-format itu masih pada pakai ya. Sekarang formatnya ini ya. Gue nggak pernah pakai sih tapi sering banget baca yang apa. Ada yang nenek tapi bukan nenek gitu. Sebelum si komentator bola yang mesum itu pakai kalimat format gitu, gue emang udah nggak tertarik pakainya sih. Apalagi abis itu dipakai sama komentator itu kan, yang apa, yang apa komentarnya dianggap kurang ajar gitulah.
Iya nggak sih, ingat nggak itu kejadian itu? Menurutku sih orangnya murni, murni dia tuh harus dikasih tahu aja sih. Live lah Jos ini kita. Oke, gue invite ya Dwika ya. Tapi gue nggak tahu nih waktunya tinggal berapa. Ya, enable to join. Besok ya. Iya, benci banget kan. Gue bukan benci sih, cuman ya terus apa gitu. Ada yang apa tapi bukan apa gitu. Terus ya banyak lah. Ntar kita ini gue mau nunggu Dwika dulu nih, dia bilang bentar-bentar. Bang Jo masih sering masuk kantor MLI. Belakangan enggak, karena aku lagi kemarin ribet sama Yo Always Band dan aku juga tes. Udah. Oke, gue invite lagi Dwika ya. Waiting for Dwika Putra. Decline lagi di decline gue. Ya ampun. Gue borong nih dimsumnya. Cici dimsum. Kak lebih baik sendiri atau punya teman tapi nusuk dari belakang? Ya, sendiri dong. Gimana? Ada yang berewokan tapi bukan Jojo. Enggak gitu formatnya. Gimana ya? Misalnya nggak tahu gue nggak bisa bikin gitu. Regen masih MLI kan sudah menjadi tandem dari Corbuzier. Lah kan nggak apa-apa. Nggak kan nggak apa-apa tandem sama Deddy Corbuzier dan MLI, bukan yang berseberangan. Oke. Waiting for Dwika Putra. Lama amat di accept-nya, pasti gara-gara belum pakai BH ya. Internet gua ngaco. Oh, kirain belum pakai BH. Nggak pakai dong gua hari ini. Kan Oh, di rumah doang. Nggak perlu pakai. Makanya Pak, baik di rumah Pak, aja baik. sehat Pak. Kenapa? Sehat Pak. Di Sehat, rumah sehat, aja sehat. sehat, Bapak sehat. Ya begitulah Pak. Ini gimana Pak, pandemi ini pengaruh banyak nggak ke FNB? Apa? Kalau menurut gua masih lumayan beruntung ya. Dimsum gua kan emang bisa dijual beku dari zaman dulu. Jadi malah pesanan frozen gua agak menggila sih kemarin. Oh gitu, malah Karena pada jadi yang di uh, yang delivery gitu ya? gua sebenarnya sejujurnya gitu karena gila nih baju gua ini banget ya. Jadi karena apa namanya pesanan gue ngelihat gini-gini, gue itu kan yang di Jakarta Selatan itu kan kayak di food court gitu, Mm-mm. food courtnya tutup karena kan nggak boleh apa namanya nggak boleh Dine makan di in. tempat. Uh-uh. Yes, terus sebelah gue sampai bangkrut. Mana coba lihat sebelah lu? Nggak dong, nggak Hah? di sini dong. Oh nggak di Jadi sini. di dagangan di sebelah gue beneran sampai bangkrut, Apa jualannya bener-bener Pak? Kalau boleh tahu? rice bowl gitu. Aduh kasihan ya. Jadi gue nggak ngerti adalah di food court itu sering banyak nongkrong ojek online kan. Iya iya. Tapi terus apa namanya dia sampai tutup. Maksudnya benar-benar sampai tutup yang kan yang jaga suami istri. Tapi Uh-uh. suami istrinya itu karyawan bukan yang punya gitu. Terus ya udah tutup dua-duanya beneran di rumah kan. Bener-bener dipecat. Aduh sedih banget ya. Gue juga Gue gue juga gue bingung sampai gue karyawan gue sih yang cerita dia nanya katanya kayak emang biasanya berapa? Oh biasanya sehari bisa berapa ratus ribu sampai sejuta gitu. Terus katanya tuh minggu kedua ya, waktu minggu kedua tuh satu minggu nggak nyampe sejuta. astaga. Terus Tapi gue kalau kayak, Frozen tuh lebih, maksudnya jadi sama aja atau ada turun sih, tapi dikit gitu. kalau Frozen soalnya yang pasti kan pesanan itu secara profit pasti lebih kecil lah. Karena kan gue tidak men-charge mereka untuk service dan lain sebagainya kan. Gitu. Iya iya. Jadi gue pun sekarang sudah mengurangi jam kerja. Jadi kita cuma buka 3 hari seminggu gitu. Kalau Frozen tuh lo lebih ke Elsa apa Anna? Aduh,
MLI loh di padahal katanya lucu Nggak, banget. nggak ada. Majelis lumayan. Kalau gue lumayan. Majelis lumayan. Ini mau gue setel lah join site Obox Part 2. Gue udah cari nih khusus. Lo live cuma buat ngecengin gue doang. Lo tau gak? Iya, iya. Satu-satunya. Gue tuh pernah main film Tiga Pocong Idiot dan gue gak menyesali itu sedikit pun. Satu-satunya penyesalan gue bikin band itu. Iya, ya. Nanti gue kasih linknya di bawah kali ya. Gue kasih di komen gitu. Gue interview Regunada di Kang Soleh yang ditanya itu lagi kayak Pasti. Karena hanya yang benar-benar kenal lu, Jo, yang peduli Iya, bahwa lu pernah bikin itu, terus kayak gimana ya? Kita iya. mengingatkan lu aja sih sebenarnya. Kita mengingatkan lu bahwa setiap orang tuh pernah berbuat salah gitu. Gue juga pernah foto gaya Deddy Corbuzier gitu kok. Gue pernah foto Deddy Tapi Corbuzier, kan gue upload ke Facebook. lo kan Ya, mocking, ngerti gak sih? Lo kan parodiin. Kalau gue kan ngerasa dulu ini oke kok gitu loh. iya ya, lo ngerasa itu keren ya? Iya, 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 beda. Kalau lo tuh iya, iya, mocking, iya, nggak apa-apa. iya, 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 iya. Aduh, Oh, by the way, kenapa ya? kalau buat yang F&B tuh, yang menurut gue masih bisa bertahan itu, kalau yang tadi, gue mau nggak mau, sedikit banyak gue harus menyalahkan ownernya sih. Oh ya, kenapa? Karena Menurut berarti lo lebih punya cara, harusnya bisa lebih baik dari itu. karena menurut gue gini, usaha apapun di masa kayak sekarang itu bisa beradaptasi harusnya. Ada adaptasi yang bisa dilakukan Hmm, gitu. Apalagi polanya gitu loh, ngerti gak? iya, 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 benar sih. Gue gue mengurangi jam kerja, gue mengganti jenis pesanan jadi lebih banyak di frozen, promosi gue di sosial media lebih banyak tentang frozen food. Terus ada yang mengganti dengan menambah setiap kali pesan satu ada donasi, ada yang nambah kalau beli satu. Oh, You can do that gitu. Lu bisa melakukan usaha itu gitu untuk memperbaiki atau meningkatkan pemesanan gitu. yang si Rice Bowl tadi berarti tidak melakukan apapun. Sepertinya tidak kalau menurut gua. Karena menurut gua makanan rice bowl sama makanan dimsum jauh lebih gampang dijual rice bowl. Betul, harusnya iya. Orang Indonesia makan nasi 30.000, udah dapat nasi, dapat lauk, kadang-kadang Iya, dikasih promo minum es teh, udah happy gitu. iya, benar, 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 Gue benar. dimsum 20.000 cuma segitu, kayak orang nggak ada yang mikir ini gitu. Di daerah rumah gue sih gue sangat kesulitan cari makanan di ojek online ya gitu karena gue nyari rice bowl dan nggak ada gitu. Maksudnya kebanyakan tuh justru makanan yang ribet gitu. Dan Dan lu dan cukup gue survive gua itu hebat ya. dan gue membuka sebuah rahasia ya, rice bowl itu untungnya paling gede dibandingin makanan-makanan lain. Iya, Gue jujur nih, apapun dia yang ada nasi itu pasti untungnya lebih gede daripada iya makanan-makanan yang tidak ada nasinya. untungnya di bawah es teh tawar tuh profitnya. Enggak sampai gitu. Tapi kayak gini loh, kenapa restoran di Indonesia semua rata-rata gitu ya bisa dekor bagus-bagus apa segala macam? Karena makanan utama nasinya itu sendiri. Kalau kalian memperhatikan, gitu. Bro, gue beli beras 5 kilo itu 60.000. Ditambah listrik buat masak pakai rice cooker, pakai ini tuh sepertiga aja gue belum habis, udah 2 minggu gitu. Buat gue makan sendiri kan. Berarti 5 kilo 60.000 ditambah nasi dan masak-masak tuh bisa jadi buat let's say buat 50 orang kali, 60 orang gitu. Iya 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 Terus benar benar benar. dijual satunya 10.000 men. Satu porsi Yang sepuluh lauknya ribu sih kecil aja lauknya ya. Enggak, nasi putih, Jo. Nasi Nasi putih putih. doang ya menunya ya. Nasi putih itu kalau ke restoran kayak apa kuring gitu Iya atau iya 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 iya. Harian Iya, itu 10.000 nasi putih. Es teh 8.000. iya. Iya. Yang sekali bikin kalau dicelup, lu panasin lagi, lu korek lagi. Masih Jadi, bisa. Iya masih iya. bisa dijemur lagi. Setahu gue es teh Jadi ya, tawar tuh marginnya paling gede soalnya. hampir 99%. Hampir. Hampir. Apalagi kalau es batunya banyak. Itu nggak bisa. Nah, Andi, hmm, lo sendiri berarti Cici Dimsum sejauh hmm. ini punya berapa outlet? Di marketing galeri apartemen gitu. Nah, karena Heeh. banjir, si apartemennya tutup, nggak jadi dibangun kan. Ya of course gue cabut lah. Gila lu, ngapain gue jualan kagak ada ininya kan, bodoh. Tapi sekarang berarti full lo fokus di frozen foodnya aja ya? 90% deh, berani gue bilang. Soalnya kayak, gue honestly ya gitu, ya sudah sebuah rahasia umum bahwa GoFood dan GrabFood itu kan bukan rahasia umum sih, pengetahuan umum bahwa Mm-mm.
GoFood dan GrabFood itu bagus Iya, karena iya benar. jauh jauh lebih bisa diakalin lah gitu. Terus juga kayak beberapa kali itu bahkan gue sampai kemarin tuh siapa ya yang mesennya? Jadi ada yang mesen di Bekasi itu Mm-mm. 70, oh mau di 60 box. Dia Hah? mesen 60 box, iya, buat nyetok frozen kan. Buat nyetok dia Oh, makan gitu. Karena dia emang di kuat rumah berapa anaknya lama? Dimsum lo kuat berapa lama? 6 bulan kali di freezer Oh, lumayan kira-kira. lama ya. Nah, terus Nah, ini udah gitu. ngomongin tunggu, sebelum kita lanjut Nah, ngomongin FNB, muncul nih orangnya Patrick FNB. waduh. Ada tuh ketawa tuh Bang Patrick. Dia F&D kan, berarti F dan D, food and drinks. Bukan food and beverage ya. Food and drinks. Patrick Lanjut, food and lanjut. drinks. Bagus. Iya, jadi kayak apa? Terus karena banyak gitu kan, gue nggak bisa kirim pakai GoFood, gue nggak bisa kirim pakai Gojek atau Grab. Kalau Hmm, kirim pakai Grab, dia ada kan yang Grab Express yang mobil tapi mahal gitu kan. mahal ya, benar, benar, benar. Jadi gue bilang aja, ya udah ongkos kirimnya gue kasih ke karyawan gue yang kebetulan rumahnya memang di Bekasi kan. Jadi dia yang bawa. Oh, Nah jadi pas lo sambil punya dia yang kurir bawa, sendiri ya? ya kan dia sekalian pulang. Jadi Iya, pas iya, benar, sambil dia benar, benar. bawa, sambil Hah? dia bawa, gue sekalian narikin yang di Bekasi siapa lagi nih. Hari ini ongkirnya cuma ceban gitu ke Bekasi. Karena kan Oh, jalan, duitnya iya, gue iya, kasih ke iya. dia gitu. Kan jadi lebih make sense. Nah maksud gue pivot-pivot atau adaptasi-adaptasi kayak gitu kan yang dalam keadaan seperti sekarang, lu mesti bisa Nah, lo kenapa karena punya mindset itu sementara orang nggak ya? Misalnya kayak lo mikirin karyawan lo banget gitu. Sementara ada bos yang ya gimana gue nggak dapat untung ya karyawan gue nggak bisa dapat untung gitu loh. gini, sekarang logikanya gue gini aja. Akan jauh lebih mudah buat gue untuk menjaga sebuah bisnis tetap jalan pada saat bisnis itu memang jalan. Hmm, Ngerti nggak lo? Akan benar-benar. jauh lebih sulit buat gue untuk bisa balik. Kalau misalnya let's say gue bilang amit-amit gitu ya. Guys, Cici Dimsum tutup selama masa pandemi. Tutup. Satu, gue nggak tahu kapan bisa bukanya lagi. Iya, Dua, saat gue mau balik buka lagi, gue akan menganggap itu kayak reopening kan. Opening kedua kali. Gue ulang harus dari awal. bersaing lagi dengan orang-orang yang pada saat ini sudah membangun brand loyalty gitu. Dan menurut Iya. gue nggak make sense. Hitung aja, maksudnya karyawan lu juga dijelasin. Ini gue bahkan ada satu skema di mana karyawan gue yang tinggal di Bekasi itu jadi semacam reseller gue. Jadi kalau ada pesanan di Bekasi, dengan ongkir yang lebih murah, kan dia cuma kerja 3 hari. 4 harinya kan nganggur tuh berarti. Iya, Dan iya. 4 hari itu gue kasih dia kesempatan untuk jual di sana, nggak masalah gue. Oh, dia sayang banget sama lo pasti itu. Karena menurut gue nggak make sense, Jo. Kayak gue suka banget cara pikir orang Amrik kalau ngebahas soal ginian gitu ya. Jadi yang di Amerika itu, kalau yang gue tangkep, mungkin pemahaman gue salah, tapi kalau ada yang juga pingin ada yang punya bisnis juga yang lagi nonton. Ini kan gue yakin 56 yang nonton semua followers lu nih, follower gue gak ada yang nonton juga. Ada Jadi, dua lumayan. ada dua, lu lihat dari mana? Ada dua, tapi dua itu follow gue juga. Oh gitu, lu lihat dari mana? Wah, Nggak ada ngarang-ngarang. bangsat. Oke, jadi maksudnya adalah gini, kalau di bule itu mereka tidak memikirkan lagi kayak gue bikin misalnya apa namanya bilang ya, gue bukan bikin profesi gitu, tapi gue bikin jobs, kerjaan gitu. Jadi pada saat lu bikin Hmm, sebuah pabrik, lu menciptakan bukan berapa karyawan, tapi berapa kerjaan, oke. berapa job. Karena gini, pada saat let's say gini deh, gue bikin pabrik dimsum, gue bikin tempat dimsum, pegawai pabrik harus nambah pasti dong, Ya, karyawan di toko pasti betul. ada, kurir buat nganterin itu juga ada gitu. Iya. Sekarang pada saat si tokonya tutup, pekerjaannya kan berkurang beberapa tuh. Mm-mm. Gue bisa geser jadi pekerjaan apa yang lain gitu. Dengan orang yang sama. Bisa dengan orang yang sama, bisa dengan orang yang berbeda, tapi pekerjaannya bisa gue geser kemana. Si orang ini dengan dia nggak jaga di tempat, dia bisa gue manfaatkannya ngapain gitu. Oh, I see. Ya, 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 Segampang, ya, ya, segampang ya. gini deh, kayak gue biasanya ngasih ngajar kelas gitu. Gue Heeh. ngajar kelas. Dalam keadaan seperti ini kan kelas nggak diadakan. Ya, Tadi pagi ada universitas ngontek gue, kita mau bikin kelas kak
online lewat Zoom maksimal 30 orang. Oke, gue bilang. Karena orang yang sama bisa mengisi skillnya dia bisa dipakai untuk ngisi beberapa tempat gitu loh. Iya, 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 Apalagi benar. kalau kita ngomong di bidang F&B yang mungkin skilled workernya jumlahnya jauh lebih sedikit daripada unskilled workernya gitu. Hmm. Ketika lu cuman perlu menerima pesanan dan mengirimkan, bro, semua orang bisa ngirim. Lu pun sekarang gue suruh kerja di Cici Dimsum saat ini juga cuman buat ngirimin frozen. Gue cuma tinggal ngasih tahu lu nih, yang ini namanya somai, ini namanya lumpia. Lu Iya. tinggal kirim dan Nggak mungkin gue karena kirim tiba-tiba ke Selandia Baru gitu, nggak mungkin iya, kan? maksudnya lagian juga gini, maksudnya kayak skill lu untuk mengirim makanan frozen itu cuma perlu bisa baca Iya, WhatsApp dia, punya kuota, udah gitu. iya, Pesanan diatur, urusannya udah gitu doang gitu. Malah kalau misalnya gue masih jualan yang masak, jadi lebih mhm, sulit karena orang harus bisa masak kan gitu. iya, iya, Gue betul, harus betul. ngajarin lagi untuk proses training lagi kayak gitu sih. Makanya gue bersimpati dengan orang-orang F&B yang memang terpukul banget pak, memang terpukul banget. Gitu. Sales Iya, gue iya, iya. turun hampir 50%. Wow. Terpukul banget itu pasti gitu. Cuma dibandingkan awal bulan, dibandingkan awal kita kena pandemi itu berarti awal Maret ya gitu. Iya, Awal awal Maret Maret. yang terpukul bleker gitu, benar-benar kesikat sampai ke sekarang udah membaik gitu. Iya, iya, Karena iya, benar sih. adaptasinya penting gitu. Maksud gue nggak make sense sih. Gue ngelihatnya orang Indonesia ini sangat-sangat guyup, sangat-sangat komunal gitu. Dalam Komunal keadaan sekali. seperti ini, iya semua mencoba membantu, semua mencoba ada yang bikin komennya dibaca nggak sih kak? Mending VC-an aja. Iya maaf Oke, Arisa. oke. Baik, Yuk oke kita kita baca. Arisa video call. Hanif Nggak, kita 20. video call aja. Gue video call lo di WhatsApp karena ini requestan dari mereka. Jadi kita harus turutin. Oh Sebel iya ya banget gue benar. nih sama ini. Oh, enggak. Ini Yudakan Jarang. nanya. Yudakan nanya. Dwika, Oke ada apa? perubahan nggak di sosmed marketing di COVID plus Ada, Ramadan kali ini? ada. Oh iya Tapi ya. lu mau kita bahas? Nggak, karena gini loh. Kalau industri hiburan, industri advertisement gitu. Advertisement apa advertising sih sebenarnya jatuhnya? Dua-duanya. Iya, itu kayaknya agak agak terganggu ya karena hiburan tuh kan sektor yang ntar dulu ini ntar Tersier. dulu nih. Iya gitu. Jadi Paling pertama dibuang. lo Yes. gimana tuh ngeliat ngeliat kayak gini berapa band yang nggak manggung, berapa KOL yang kehilangan event attendance gitu. Ya, itu yang gue bilang tadi kan gitu. Dalam keadaan seperti sekarang, gini, kita harus pokoknya baseline ya, kita harus semua sama-sama mengakui bahwa kita semua terdampak. Udah itu dulu. Iya, betul betul. Kalau Nggak lu ada yang kalau lu diuntungkan, dari nggak. awal kalau lu dari awal nggak mau mengakui itu, mati lu. Udah itu aja dulu. Lu harus mengakui dulu bahwa ini menimpa semua orang. Iya, Mau lu band, lu vokalis, mau lu tukang gulung kabel, mau lu yang bikin catering event, semuanya berhenti. iya, setuju. Semuanya kena dampak. Udah fix ya, setuju. Kalau kita udah setuju di situ, baru kita cari berikutnya. Then what? Lu sebagai pemusik, kalau misalnya lu sudah menciptakan sebuah karya, yang gue bilang tadi, memanfaatkan orang Indonesia yang memang komunal ini, lu punya media Mhm. banyak banget gitu. Lu rilis single yang dibayar kayak donasi, misalnya, lu tinggal kirim GoPay Hmm, atau OVO ke gua, seikhlasnya apa segala macam. Orang Indonesia ya, tuh suka kayak gitu. Orang Indonesia tuh suka kayak gitu. Eh memang benar-benar apa orang Indonesia pada dasarnya saling bantunya tuh ada ya, dan ya, ya. aliran itu pasti akan tetap ada somehow somewhere itu akan tetap ada berkurang yes tapi tinggal gimana lu mau adaptnya ke daerah mana udah gitu doang Benar, menurut gue setuju. dan kalau industri hiburan menurut gue masih sedikit inilah ya gitu kita belum bahas yang pekerja harian yang pekerja apa kayak kemarin ada yang bikin video gitu kan event dibatalkan kami sebagai pekerja pekerja harian kayak yang bikin bangun-bangun tempat apa segala macam Iya, nggak dapat vendor-vendor duit. ya. Jujur gue kalau yang kayak gitu gue nggak bisa mikirin sejujurnya gitu. Gue juga belum kepikiran gitu. Cuman pada akhirnya menurut gue adalah di sini naluri bisnis dan usahanya beneran dibentuk. Lu bisa ngarahin kemana gitu loh. Iya, Karena benar. nggak bisa kayak apa namanya. Pada akhirnya adaptasinya bisa low level bisa high level gitu. Adaptasi low level kayak sekarang salah satu karyawan gue yang kerjaannya sebenarnya copywriter lah hitungannya gitu.
dia nerimain dia nerimain jasa buat bikin parcel di rumahnya. Selalu ada cara untuk molding ke yang lain ya. Iya gitu. Dan kalau bisa dibilang, ih sayang banget lu dari copywriter jadi kang parcel. Bro, ada duitnya kok. Iya, gimana dong gitu. Iya, udah deh gitu. Sampai gue bisa mencari posisi di mana copywriter gue bisa memanfaatkan skillnya dengan bentuk yang berbeda dan dibayar dengan sama. Yang dia lakukan itu survival, ya udah gitu. Betul. Selama Betul. masih halal, selama masih di dalam koridor hukum, fine menurut gue. Ya, setuju, Jadi setuju. berat. Nah tadi ada bahasan apa social media marketing. Nanti lah, yuk kita ngobrol dikit aja lah, yuk lah. Ini nanti Iya. followernya Joshua pada Nggak, unfollow, tapi sedih loh. tapi yang pasti brand pusing juga kan karena campaign semua pasti berubah. Campaign ditahan semua. Oke. Itu sebenarnya tergantung lu ngelihat dari dua sisi. Kalau lu bilang semuanya berubah, gue juga harus bilang bahwa pada saat ini noise-nya manusia itu paling rendah Oke. dibandingkan masa-masa sebelum ini. Kenapa gue bilang noise-nya rendah? Karena saat ini mau tidak mau, lu eh, waktu itu gue pernah bikin live-nya tentang ini, gue pernah bikin kelasnya tentang ini, bahwa bisnis dan usaha itu dianggap lebih punya kredibilitas di masa-masa seperti ini dibandingkan orang biasa. Karena entah kenapa, gue akan lebih percaya gitu ya. Misalnya pengumuman tentang Jakarta kena PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dampaknya apa? Gue jauh lebih percaya kalau ada yang bikin infografis. Betul. Ada yang bikin infografis itu, dan itu ada brandnya. Gue jauh lebih percaya daripada orang biasa yang nge-post hal yang sama. Betul, setuju. Iya, Berasa kenapa ya nggak itu sih? ya? Lembaga, perusahaan, itu lo Iya. akan lebih percaya daripada orang biasa. Kenapa ya itu ya? Nggak tahu, karena kalau secara psikologis, itu lo akan percaya bahwa ini sudah melewati sebuah proses proses review. Lo akan percaya ini sudah melewati sebuah proses recap, proses review, those kind of stuff. Iya, ngerti. Tapi gue bahkan tahu bahwa PSBB itu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, do's and don'ts-nya itu dari narasinya Najwa Shihab. Maksudnya harusnya kan bukan itu yang pertama gitu kan? Yes, makanya menurut gua ini justru kalau dibilang pusing, betul, lo harus merubah. Tapi dalam sisi lain, saat ini brand itu jauh lebih punya kesempatan didengar daripada orang lain. Orang biasa sulit untuk bisa ngasih misalnya gitu ya, ini gue tanpa bermaksud mendiskreditkan siapapun ya, ini beneran contoh. Misalnya tiba-tiba lu sama teman-teman sekolah gue anak bikin donasi rame-rame gitu, masih bisa karena kalian influencer. Yang orang biasa artis lah, orang influencer ada ini. Kalau orang biasa kan lebih sulit. Brand jauh lebih mereka punya budget marketing yang tadinya buat event 2M 3M, kita kasih APD ke rumah sakit, kita kasih obat-obatan ke ini, kita pesenin apa. Lu jauh lebih punya kekuatan itu gitu. Tapi dalam selalu masa ada yang bilang, ini. jadi lu charity atau branding nih gitu. Itu sih nggak penting lagi ya. Oke, sekarang itu it's a whole different discussion. Tapi intinya kalau dari gue gampangnya gini. Lu misalnya di depan rumah lu ada kotak. Isinya barang-barang yang lu mau. Lu akan lebih yakin sama kotak itu saat ada namanya atau nggak ada namanya? Ada namanya dong. Ya udah. Sebenarnya salah satunya itu juga, Pak. Iya, benar. Sebenarnya salah satunya itu juga gitu. Cuma kan kalau dilihat dari sisi kita sebagai masyarakat, wah parah nih malah caper. Bukan caper, bro. Selama ini mereka bisa membeli slot di iklan, di jalan, di baliho, untuk mengasih tahu bahwa mereka melakukan hal baik. Mereka melakukan sesuatu, nggak bisa gitu. Benar. Menurut gue mendingan gitu daripada nggak ngapa-ngapain. COVID bisa merubah segalanya. Siapa yang bisa beradaptasi dengan pandemik bakal kaya mendadak. Nggak usah mikirin kaya mendadak, Taufikur Rahman. Mikirin dulu bertahan hidup. Nah, selamat dulu aja nih. Lu nggak bisa